Sosok Wong Fei-hang sangat terkenal karena paling banyak diabadikan dalam film. Penggemar film kungfu tentu tahu siapa itu Wong Fei-hang. Ya, Wong Fei-hang merupakan sosok yang paling banyak diabadikan dalam film. Tak kurang, sudah 100 film mengisahkan tentang jago kungfu legendaris ini. Satu yang paling terkenal tentu yang diperankan oleh Jet Li dalam film Once Upon a Time in China. Tapi, pakar sejarah di China menyebut kisah hidup Wong Fei-hang itu sendiri tak banyak diketahui orang. Wong Fei-hang sangat terkenal di masa hidupnya, tapi sangat sedikit yang tahu soal dia. Kata Wo Shisanen, penulis novel Wong Fei-hang pada era 1940 dan 1950-an. Bahkan hingga kini tak ada dokumentasi foto asli Wong Fei-hang. Satu foto asli yang terlanjur disebut orang sebagai Wong Fei-hang, ternyata foto anaknya. Sebuah penelitian yang ditulis Yumowan terbit pada 1981 mengangkat sejumlah fakta soal sang jago kungfu ini. Wong Fei-hang lahir tahun 1847 di kawasan Foshan, Provinsi Guangdong, China. Ayah Wong Fei-hang bernama Wong Qiying. Qiying ini sangat terkenal. Dia adalah satu dari 10 macan kanton. 10 macan kanton merupakan sebutan 10 pendekar terhebat di Guangdong pada masa itu. Wong Fei-hang tak hanya belajar kungfu dari ayahnya, tapi juga pengobatan. Kelak Wong Fei-hang mendirikan rumah pengobatan Po Chi Lam sebagai ladang nafkahnya. Wong Fei-hang belajar kungfu dari sang ayah sejak usia 5 tahun. Dia dan ayahnya berkeliling dari satu daerah ke daerah lain. Di perjalanan, Wong Fei-hang melakukan atraksi kungfu untuk mengundang banyak orang datang. Untuk ongkos hidup, dia dan ayahnya disebut juga berjualan obat selama keliling ini. Di usia 13 tahun, Wong Fei-hang membuat para master kungfu bernama Hang Guandai. Hang Guandai ini juga sering cari uang dengan cara menyuguhkan atraksi kungfu di jalanan. Nah, Guandai marah karena pertunjukan Wong Fei-hang dan ayahnya kian hari kian ditonton banyak orang. Guandai tak laku lagi. Awalnya Guandai menantang ayah Fei-hang, tapi ayah Fei-hang menolak. Ia meminta Fei-hang mewakili dirinya. Dalam duel itu, Wong Fei-hang menang, namanya makin berkibar. Fei-hang tak hanya berjualan obat untuk mencari nafkah. Dia juga seorang instruktur bela diri di militer China. Dalam film, Wong Fei-hang kerap digambarkan gemar bermain barongsai. Potret ini memang benar adanya. Wong Fei-hang merupakan raja barongsai. Ia dikenal sebagai rajanya Leong pemain barongsai yang memegang topeng singa. Wong Fei-hang menikah 4 kali dan punya 4 anak. Dari keempat istrinya, hanya nama Mok Poilan yang datanya sempat digali. Mok menikahi Wong Fei-hang pada tahun 1915. Saat itu usia Mok 23 tahun, sementara Fei-hang sudah berusia 68 tahun. Ada cerita di balik pernikahan Wong dan Mok, meski cerita ini disebut samar alias tak akurat benar. Kabarnya pertemuan Wong dan Mok terjadi secara tak romantis. Jet Li dan Rosamund Kwan dalam film Once Upon a Time in China. YouTube saat melakukan atraksi kungfu, sulap Wong Fei-hang terlempar ke udara. Lalu sulap itu mengenai kepala Mok yang menonton. Mok maju dari kerumunan penonton, lalu menampar Wong Fei-hang sang master kungfu. Selepas atraksi itu, Wong kemudian mencari rumah Mok. Mereka pun berkenalan sebagai seorang praktisi bela diri. Mok meninggal dunia tahun 1982 di usia 90 tahun. Ia tinggal di Hong Kong. Hidup Wong Fei-hang ada di titik nadir pada 1924. Ia jatuh miskin setelah rumah dan kliniknya dibakar dalam aksi kerusuhan anti pemerintah di Guangzhou. Diyakini Wong Fei-hang terpukul hingga sakit. Tak ada yang tahu persis kapan ia meninggal. Teori menyebut Wong meninggal di tahun 1924. 1925 juga ada yang menyebut tahun 1933.